Dan kita masih membahas isu-isu update ekonomi with the highest traffic selama seminggu terakhir. Dan juga masih bersama pengamat ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institute, Roni P. Sasmita. Kita lihat ada beberapa informasi akan kita bahas saat ini terkait dengan yang pertama, Timothy Ronald. Di mana Timothy Ronald dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Seorang korban yang mengaku mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik Polda Metro Jaya. Raja Kripto Indonesia, julukan Timothy Ronald bersama rekannya Kalima Sada dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan modus mengajak para member berinvestasi pada sejumlah aset kripto yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dilansir dari detik.com, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan terlapor masih dalam tahap penyelidikan. Selain meminta keterangan dari pelapor dan terlapor, Polda Metro Jaya juga akan menganalisa barang bukti yang menyertai laporan tersebut. Singkat saja, kira-kira kita harus seperti apa nih menjaga agar investasi kripto ini buat kita aman gitu? Saya nggak tahu kripto ini apakah sudah legal apa belum ya. Oke. Kalau nggak salah saya ini mau dipaksakan masuk ke bawah Bapepti, kalau nggak salah masuk ke derivatif instrumen seperti di bawah BBJ kan, Bursa Berjangka Jakarta. Tapi ini barang belum jelas secara bisnis dan secara legal gitu loh. Ini aset, kalau bahasa anak mudanya mungkin you have to have virtual asset gitu. Tapi apa itu virtual asset gitu kalau barangnya nggak ada. Jadi pemahaman ini harus penting dulu kita. Sehingga susah untuk dijadikan patokan untuk berinvestasi. Cuma kripto ini punya karakter yang sama dengan karakter Gen Z hari ini. Mungkin generasi milenial muda, kalau kita kan tua ya, kalau saya generasi milenial tua. Itu sesuai dengan karakter mereka, bisa dilakukan dimanapun, bisa melalui HP, mereka transaksi gitu loh. Lalu influencer datang gitu. Kita tidak tahu apakah benar-benar mereka berpengalaman di situ, lalu getting aset begitu banyak dari situ, apa iya apa enggak ada yang tahu kan. Karena kita tahunya di videonya pada itu kaya gitu loh. Dia berhasil, padahal itu belum tentu juga gitu. Bahkan informasi terakhir yang saya dengar itu dia cuma ya dalam tanda kutip cuma pesuruh perusahaan kripto untuk mempromosikan kripto agar banyak orang yang engage di situ, investasi, membuang duit gitu. Jadi pemerintah harus, kalau menurut saya ini harus ini barang kelaminnya harus dibikin jelas dulu ini. Ini kripto ini legal apa tidak, mekanisme hukumnya seperti apa, lalu aturan investasinya seperti apa, dan security-nya seperti apa, keamanan seperti apa pengelolaan risikonya seperti apa gitu loh. Memang kita tahu kalau di ekuitas itu ada rugi kan, di pasar saham itu ada kemungkinan rugi, berapa kemungkinan ruginya, apakah kemungkinan ditipu ini gara-gara marketingnya atau gara-gara influencernya atau gara-gara produknya. Nah sekarang kripto itu produknya yang pertama kelaminnya belum jelas, yang kedua influencernya melakukan promosi yang begitu agresif, yang membuat orang, kalau bahasa kitanya apa ya, bikin orang itu seolah-olah ngiler. Kayaknya gue bisa dapat duit seminggu bisa mungkin sekian sekian miliar atau sekian puluh juta cuma dengan invest kecil gitu loh. Ini kan tidak ini. Jadi literasi keuangan itu harus pemerintah harus memberikan kewajiban, membebankan kewajiban kepada perusahaan untuk melakukan literasi keuangan. Jadi ini masalah literasi keuangan yang paling penting. Ini juga masih soal penipuan yang ini berkedok Aspara, di mana Otoritas Jasa Keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center mencatat sepanjang 2025 terdapat 3.494 laporan terkait love scam dengan total kerugian 49,19 miliar rupiah. Angka ini menjadikan love scam sebagai salah satu modus penipuan digital yang paling merugikan, sekaligus menunjukkan bahwa penipuan berkedok asmara bukan insiden sporadis, melainkan pola yang sistematis. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widiasari Dewi mengatakan, para pelaku penipuan menargetkan korban di berbagai negara melalui internet dan aplikasi. OJK pun melihat kejahatan seperti love scam memiliki resiko lintas batas yang sangat tinggi. Intinya hati-hati dengan love scam. Nggak hanya kripto, harus hati-hati sebenarnya. Tapi lagi ramai kan yang di Kamboja itu kan pusatnya kalau nggak salah. Memang kan lintas batas. Makanya OJK lagi coba untuk melihat kira-kira alurnya seperti apa. Kita coba ke informasi lain, informasi mancanegara, di mana ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dinilai bakal memiliki dampak besar terhadap fluktuasi harga minyak yang berpotensi meningkatkan biaya impor BBM, menambah tekanan terhadap APBN serta mendorong inflasi domestik.
Rial Iran anjlok ke level terendah sepanjang sejarah memicu krisis ekonomi dan gelombang protes besar-besaran di negara tersebut. Kini 1.000 rial Iran hanya bernilai sekitar Rp400 yang menggambarkan betapa tajam depresiasi mata uang Iran dalam beberapa tahun terakhir. Rial Iran kini menempati posisi kedua dalam daftar mata uang terendah di dunia berdasarkan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan kurs ini, nilai Rial Iran saat ini mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat dan rapuhnya stabilitas ekonomi di negara tersebut. Mas Roni, kira-kira kita bisa melihat apa nih dengan konflik yang terjadi di Iran? Ekonomi memang menjadi salah satu trigger utama dalam demonstrasi saat ini dengan nilai depresiasi rial yang luar biasa tertekan. Ini salah satu area yang cukup saya kuasai ya, Timur Tengah ini. Faktor geopolitik udah pasti, geoekonomi udah pasti. Gitu. Yang pertama triggernya ya rial. Yang terjun bebas sampai 1.400.000 per $1 itu, yang membuat karakter masyarakat berubah. Jadi selama ini demo itu kan terjadi di kalangan kritis di Iran itu. Sekarang justru terjadi di kalangan pendukung konservatif, yaitu pelaku pasar bazar itu. Ini menandakan bahwa memang faktor ekonomi udah sangat berbahaya di Iran itu gitu loh. Jadi kalau Iran ini center of gravity di Timur Tengah. Jadi kalau Iran itu bermasalah, karena dia menguasai, bahasa saya menguasai lah ya, menguasai namanya Hormuz Strait atau Selat Hormuz. Selat Hormuz ini tempat lalu lalangnya perdagangan minyak dunia itu 20%. Itu rata-rata dari Timur Tengah ke Asia, termasuk ke Indonesia, Singapura, Cina terutama. Gitu. Dan Amerika itu sangat berambisi untuk menguasai Iran itu karena salah satu cara untuk menundukkan Cina dalam tanda kutip tanpa harus mengeluarkan peluru gitu loh. Iya, karena memang impor minyak Cina dari Iran. Iya, dari Iran itu 15% maksimum kalau saya tiap tahun itu dari Iran. Dari Venezuela cuma 3%. Jadi faktor geoekonomi itu sangat penting di situ. Nah, yang kita takutkan imbasnya kan ke Indonesia ini. Kalau terjadi perang, oke lah di Iran itu hari ini masih masalah internal dan mereka melakukan berbagai macam terobosan agar tidak masuk Amerika ke situ. Walaupun Donald Trump udah mengancam berkali-kali akan masuk gitu loh. Tapi kan pertimbangannya setelah kami juga di tim saya itu meneliti kemungkinan untuk menyerang itu sangat kecil. Terutama serangan yang bersifat masif itu sangat kecil gitu karena berbagai faktor. Cuma ketegangan ini berpotensi untuk menaikkan harga minyak yang cukup tinggi ya. Kalau naik sampai 20% aja, sampai $100 per barrel, apalagi 150. Indonesia itu akan mikir ulang, tuh akan rapat mulu orang di Departemen Keuangan, Departemen DPR. Kita banyak subsidi sebenarnya. Karena jauh di atas ICP kita kan, Indonesia yang crude oil patokan yang dibikin oleh PBN gitu loh. Jadi kalau itu lebih otomatis pemerintah harus nombok gitu loh. Satu itu. Yang kedua dolar pasti akan menguat. Rata-rata kalau rupiah, apakah kalau minyak itu menguat, situasi geopolitik juga semakin memburuk, ketidakpastian meningkat, itu dolar salah satunya selain emas adalah sasaran orang gitu loh. Karena itu international currency, jadi orang akan balik ke dolar, apakah dolarnya di sini, apa di Amerika, whatsoever gitu loh. Tapi dolarnya akan menguat. Dan kita itu dipukul 2 kali, udah dolarnya menguat, minyaknya juga menguat gitu loh, kena pukul 2 kali. Dan inflasi mungkin jaraknya akan butuh waktu ya untuk inflasi, karena kan inflasi barang impor udah pasti yang terjadi di Indonesia kalau minyak itu naik. Yang paling miris bagi pemerintah kan cuma fiskal aja. Jadi kalau seandainya minyak sampai 100 itu dia udah mulai berhitung nih berapa nih subsidi membengkaknya berapa banyak gitu loh. Apa yang harus saya kurangi gitu loh. Itu yang bikin pemerintah was-was sebenarnya gitu. Kalau itu sampai terjadi itu investor luar negeri juga akan berpikir Indonesia ini stabil apa enggak nih lama-lama gitu loh. Mereka juga ujung-ujungnya pindah ke dolar dan rupiah akan semakin tertekan lagi. Ini cycle-nya seperti itu. Ini cycle-nya udah seperti itu nanti ya. Susah memang. Kita akan lihat kira-kira seperti apa nanti tensi geopolitik yang terjadi di Iran dan Amerika pastinya akan mempengaruhi seluruh global nanti. Dan di tengah kewajiban mengisi aplikasi pelaporan pajak Cortex, masyarakat kembali dihebohkan dengan OTT sektor pajak 59 miliar. Bagaimana nasib pajak kita di tengah isu tidak sedap ini dan seberapa realistis target pajak 2026? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Ekonomik.